Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,58% ke angka 5.280. Di video ini saya menganalisa saham BBRI, MNCN, dan dua saham properti yang masih turun hari ini. Di mana support kuat saham-saham ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap hari. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BSDE. Saham BSDE pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 750. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham BSDE masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal naik saat menyentuh resisten di harga 800. Dan saat ini BSDE telah turun menuju daerah support di EMA 50, di sekitar harga 740. Dan jika kita lihat selain resisten harga 800 masih ada satu resisten di garis EMA 150 di sekitar harga 845. Untuk garis MACD jika kita lihat sebelumnya telah berpotongan dan mengarah ke atas, saat ini juga mulai mengarah ke bawah kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini malah masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya BSDE layak untuk kita amati pergerakannya. Karena saat ini sudah dekat dengan daerah support di harga 800, di harga 740 atau di garis EMA 50. Jadi ada peluang BSDE untuk rebound saat menyentuh daerah support ini. Apalagi jika kita lihat 4 hari terakhir sudah terbentuk candle hitam. Jadi ada peluang untuk terbentuk candle putih saat menyentuh daerah support ini. Dan sebaiknya untuk teman-teman yang ingin membeli saham BSDE, sebaiknya saat ini lebih cocok untuk swing trade. Jadi kita tunggu BSDE berhasil rebound dari daerah support ini, kita entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 800 atau apabila berhasil break dari harga 800 saat menyentuh garis EMA 150 apabila turun juga kita bisa take profit dulu. Jadi sebaiknya swing trade. Tapi apabila teman-teman memang tujuannya investasi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 saham BSDE masih layak untuk di hold. Tapi apabila support di EMA 50 ini terlewati maka BSDE akan mulai downtrend kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham SMRA. Saham SMRA pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 635. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini terlihat SMRA masih gagal naik saat menyentuh resisten di EMA 150. Jadi untuk saat ini garis resistennya berada di sekitar harga 660. Dan itu selalu menjadi alasan saya untuk menyarankan take profit apabila kita membeli sebuah saham yang berada di antara garis EMA 50 dan 150. Jadi saya selalu menyarankan apabila berhasil rebound atau break dari garis EMA 50, kita entry. Saat terlihat masih gagal break, kita take profit dulu dan tunggu dia terkena pullback menuju daerah support dan rebound, baru kita entry kembali. Dan cara ini bisa kita pakai kalau memang saham itu bergerak sideways. Apabila saham itu bergerak downtrend atau uptrend, kita tidak bisa melakukan swing trade. Untuk garis support jika kita lihat saat ini berada di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 600. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga masih melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat hari ini asing melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat SMRA masih berpeluang untuk turun kembali menuju support di harga 600 atau di garis EMA 50.
Tapi jika kita lihat garis EMA 150 dan EMA 50 saat ini lumayan dekat. Untuk garis resisten dan support yang dekat kayak gini, untuk swing trade sepertinya tidak terlalu enak. Karena apabila kita beli rebound, bisa saja kita sudah membeli dekat dengan daerah resistennya. Jadi jarak untuk take profit lumayan dekat dan resiko untuk rugi juga lumayan besar. Karena itu untuk yang resisten dan support lumayan dekat, saya jarang melakukan swing trade. Dan paling amannya adalah saya selalu menunggu saham tersebut break dari resisten baru saya entry, atau tunggu di bawah daerah support berikutnya. Tapi apabila teman-teman tetap ingin entry di daerah support, sebenarnya bisa saja, tetapi harus lebih disiplin. Berikutnya saya menganalisa saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 855. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini saham MNCN mulai bergerak downtrend. Karena telah turun di bawah daerah support di EMA 50. Dan untuk support berikutnya jika kita lihat saat ini ada dua support. Pertama support di harga 835. Di sekitar daerah sini. Dan satu lagi support kuatnya di harga 800. Garis MACD juga bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak sideways, saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga masih melakukan distribusi pada saham MNCN. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, potensi MNCN untuk melanjutkan penurunan masih sangat besar. Dan dalam 1 minggu ke depan ada potensi untuk rebound saat menyentuh daerah support ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry bisa tunggu di daerah support di harga 835 atau di harga 800. Tapi untuk amannya tetap saran saya tunggu di harga 800. Karena harga 800 ini jika kita lihat telah minimal 3 kali berhasil membuat MNCN berhasil rebound. Jadi setiap kali menyentuh harga 800, MNCN selalu berhasil rebound dan naik kembali menuju garis EMA 50. Jadi pada pertengahan Maret menyentuh harga 800 berhasil naik, menyentuh daerah garis EMA 50 gagal break, turun kembali menuju harga 800, berhasil rebound, naik lagi menuju garis EMA 50. Satu masih gagal break dan sempat lagi menuju harga 800 dan tetap rebound. Jadi untuk teman-teman yang mau lebih sabar bisa tunggu di harga 800. Jadi resiko lebih kecil dan apabila berhasil rebound di harga 800, peluang untuk mendapatkan profit juga lebih gede daripada kita tunggu di sekitar harga 835. Sedangkan untuk teman-teman memang sudah mempunyai saham MNCN di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 800 menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena peluang untuk rebound kembali masih ada. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 3.580. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini BBRI masih bergerak sideways. Dengan resisten jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 3.800 dan support terdekat saat ini berada di harga 3.500. Sedangkan untuk support kuatnya berada di garis EMA 150 di sekitar harga 3.350. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dari data broker summary ini bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dan untuk saham BBRI memang kita harus lebih hati-hati karena dalam 1 minggu ini asing terlihat sudah mulai keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari tanggal 24 Agustus sampai sekarang asing sudah keluar lumayan besar. Jadi sudah harus hati-hati. Yang sebelumnya asing masuk terus melakukan akumulasi, seminggu terakhir ini sudah mulai keluar. Jadi asing sudah mulai melakukan take profit.
Ini yang membuat BBRI masih berpeluang untuk turun menembus support di harga 3.500 dan melanjutkan penurunan menuju support kuatnya di EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah mempunyai sahamnya di harga atas dan tujuannya investasi, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya saham BBRI masih sangat layak untuk di hold. Dan apabila tujuan investasi, masih bisa average down. Tapi untuk teman-teman dan trader, saya tidak menyarankan untuk average down. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham BBRI, ini merupakan kesempatan untuk membeli di harga lebih murah. Teman-teman bisa tunggu di daerah support di harga 3.500 atau tunggu di sekitar harga 3.350. Saat terlihat rebound, teman-teman bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break saat menyentuh atau mendekati harga 3.800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.